guys, berjumpa kembali bersama saya Firski di Vlog Abi. Oke guys, jadi kita udah lama tidak bikin vlog Apik ya. Dan setiap vlog Apik kita pasti jalan-jalan. Dan sekarang kita akan mendaki ke Gunung Batur. Dan gue bakal ditemenin sama Yoso, Wahyu, dan Erwin. Jadi gimana keseruannya, kalian stay tune aja, tontonin kita terus. Dan kita akan berangkat. Oke guys, jadi itu tadi adalah openingnya ya. Dan gue sekarang mau nyeritain gimana perjalanan kita di pendakian Batur ya guys ya. Dan aduh, gue bingung mau cerita dari mana. Cuma cerita dimulai dari yang tadi openingnya. Kita berangkat dari Samplangan pukul sekitar jam 4:30 kayaknya, jam 4:30, karena rencana awal kita berangkat jam 3, cuma akhirnya ngaret ya, berangkatnya jam 4:30. Dan kita berangkat dari Samplangan menuju ke Bangli. Sebelum kita menuju ke gunung itu, kita mampir dulu ke Indomaret buat nyari bahan-bahan makanan gitu ya, kayak mie. Of course mie ya, soalnya kita cuma sebentar di Batur, jadi mie aja cukup ya. Selain mie kita juga bawa nasi, lontong, dan lain-lain. Jadi kita mampir dulu di Indomaret ya, belanja makanan. Oke, jadi setelah belanja kita langsung gas berangkat dari dari Indomaret di mana itu, lupa nama daerah. Ya itu pokoknya dari Indomaret itu kita berangkat ke Bangli, terus lurus ke atas, terus akhirnya sampai menuju Kintamani.
Oke, jadi setelah kita sampai di Kintamani ya, di daerah pendakian Batur itu kita istirahat dulu sebentar di Indomaret buat apa? Belanja lagi makanannya yang kurang kayak jajan dan lain-lain. Karena kita lupa beli di Indomaret pertama tadi. Jadi kita berhenti dulu di situ buat beli cemilan, makanan. Dan ya sambil nyemil juga. Jadi ya itu. Toyota, gimana? Dingin. Nyam nyam. Coy, jadi udah nyampe di kawasan Batur tapi masih di Indomaret. Dan ya bentar lagi kita berangkat nanti masih makan-makan kecil ya. Masih jajan ya. Ya Wahyu. Oh lagi makan jajan. Dan niat awal kita berangkat tadi jam 3 tapi telat sampai jam 4 ngaret ya. Dan sekarang berangkat dari Sambangan jam 4, sekarang sampai jam 5. Dan sebentar lagi kita berangkat. Habis makan 1 bungkus, 2 bungkus, 3 bungkus, tidak tahu. Nah, oke. Oke, kita udah beres makan jajan dan waktunya kita berangkat. Jadi sampai jumpa di sono. Ya setelah kita istirahat di Indomaret tadi kita langsung gas ke jalur pendakian di Toya Bungkah ya. Dan akhirnya kita nyampe juga di tempat parkiran ya di jalur pendakian Toya Bungkah itu. Habis itu dari parkiran kita jalan terus sampai akhirnya nyampe di pos 1. Halo Yosa. Ya, mendaki kita. Sebelum kita mulai pendakian kali ini di pendakian Gunung Batur, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, pendakian Batur. Yeay. Oke. Yo guys, jadi kita udah di trekking awal pendakian. Jalannya berpasir, kerikil pasir. Gimana Yosa, sudah mulai lelah? Belum. Anjay. Lihat Wahyu dan Erwin tertinggal di belakang. Lihat. Sepertinya dia lelah sekali ya.
Wahyu. Tapi guys, jadi kita udah mulai masuki kawasan hutan ya. Nggak tahu ketinggian berapa. Saya lupa bawa jam. Dan suhu nggak tahu juga berapa. Udah jam 6. Jadi kita start mendaki sekitar jam setengah 6 dari parkiran. Dan gua mau yuk sah. Mana sah? Sedikit bicara, banyak langkah. Begitu setidaknya kata-kata Mutiara Yosa. Udah nggak sih? Kita lanjut di depan aja. Udah pegel megang kayak ginian. Terus ada bisa, tapi nak yang di sini. Aduh, harus pakai air. Capek guys. Padahal baru beberapa langkah berjalan. Salah jalur katanya. Hah? Masa salah jalur? Seken saya salah jalur saya. Waduh. Ntar kita lihat guys. Apakah salah jalur? Oh tidak, ada jalur ke kiri. Oke, kalau gitu kita ketemu lagi nanti. Woi, aduh, udah sangat capek. Bener lewat situ ya? Apa ke sini? Kan ini kan lewatnya. Nih belah, kita berdua. Oh iya ya. Moto. Hah? Terlalu jauh kita ambil. Iya. Terus capek. Capek, oi. Aduh, gelap lagi. Di kamera tidak kelihatan apa-apa. Sudahlah. Ya setelah sampai di pos 1 kita istirahat sebentar buat duduk-duduk. Ya pokoknya istirahat lah ya di pos 1. Dan di pos 1 itu udah jam sekitar maghrib kayaknya. Dan kita lanjut jalan lagi habis maghrib. Coy, mendaki malam hari anjay. Nggak tahu tadi tempat ngecamp tidak ada. Kan mana nih? Makin jauh nggak lewat situ. Nggak gini sih. Gini. Halo guys, mantap. Latihan malam hari. Tidak kelihatan apa-apa. Oh, bisa melihat. Kanan kiri. Udah yuk lurus ke kanan, ke kiri. Oke. Udahlah, capek ngerekam. Dan setelah itu gua berhenti ngerekam. Ya kenapa gua berhenti ngerekam? Karena gua udah capek dan nggak kepikiran lagi buat bikin vlog pada saat itu. Dan sebenarnya kita itu salah, bukan salah sih sebenarnya. Terlalu
terlalu sombong buat milih jalur ya. Jadi kita milih. Nah, di pos 1 itu kan ada 2 jalur tuh ya. Jalur ke kiri itu buat jalur apa? Jalur pendakian, tapi bisa juga naik naik motor kayak motor trail gitu, kayak KLX gitu ya. Tapi kita di situ tidak memilih jalur itu, kita memilih jalur kanan. Dan di jalur kanan itu, mantap sekali jalurnya. Itu jalurnya sangat-sangat curam ya. Itu kita naik tebing, tebing ya. Pokoknya batu-batu gitu jalurnya kita naik. Bukan batu siapa? Lahar, hasil batu lahar dinginnya itu kita naik lewat situ. Ya tebing sih emang itu. Nah di situ udah gue seperti yang gue bilang tadi, gue udah nggak ngerekam lagi. Itu kita jalan terus dan akhirnya kita sampai di pos 2. Di pos 2 itu kita istirahat sebentar lagi. Ya, halo Yusra. Silau ya. Aduh. Ya guys, udah nggak tahu di ketinggian berapa, pokoknya sudah tinggi banget. Aduh, capeknya. Nggak mandi lagi. Dan bintang-bintang di atas tidak kelihatan dong. Ya. Nanti Kan di atas. Ya. Oke, kita lanjut mendaki ya. Wih, ada suara trail. Nah, dia lewat jalur satunya, jalur motor trail. Ya udah ya. Kita langsung lanjut lagi ke atas, naik terus lagi ya di tebing itu lagi, naik di sebenarnya jalur tebingnya itu pertengahan dari antara pos 1 sama pos 2 gitu. Itu untuk jalur yang kanan tadi karena kita emang pilihnya agak ekstrim jalur. Untuk pendakian pemula itu bisa disebut ekstrim itu. Tapi ya paling tidak kita bisa berhasil melewatinya dengan hati-hati, tidak terjatuh ya. Setelah itu kita sampai di pos 3 ya, karena kita jalan terus dari pos 2, kita nyampe di pos 3. Dan di pos 3 kita istirahat sebentar juga. Kita banyak istirahat. Sebenarnya di jalan juga istirahat. Gua yang paling belakang gitu ya. Yang itu apa? Orang bertiga itu jalannya pada kenceng-kenceng gitu di depan. Jadi gua selalu menghuni barisan paling belakang. Gue emang paling lemah kayaknya dari semua ya. Gue paling lemah kalau jalan. Dan kita habis istirahat di pos 3 itu kita lanjut lagi ke atas. Gue sebenarnya ngerekomendasiin buat ngecamp di pos 3 maksud itu, cuma yang lainnya menolak. Akhirnya ya mau tidak mau gue lanjut ke atas. Gue kira di atas ada tempat ngecamp gitu. Jadi kita lanjut terus, istirahat sebentar, lanjut lagi, istirahat sebentar, lanjut lagi. Itu gua sih sebenarnya. Dan akhirnya kita nyampe di puncak. Jam berapa itu? Lupa gua udah nggak ngerekam lah itu. Ntar jam 9, ya enggak. Jam setengah 10 ya. Kita nyampe di puncak, setengah 10 kita lanjutin apa namanya? Lanjutin habis kita udah di puncak itu kita istirahat sebentar, duduk paling 5 menitan, kita ngelanjutin untuk ngebangun tenda itu di situ dah kurangnya pengalaman ya. Di situ kita mendirikan tenda di puncak yang dimana itu anginnya kenceng banget, jadi ya seperti yang kalian tebak, tendanya tidak berhasil berdiri. Dan untungnya di situ ada warung gitu. Jadi kita bisa, karena udah kedinginan juga, itu udah udah beku aja, tangan udah beku. Dan ya di situ kita udah pasrah, udah tidak bisa bangun tenda. Akhirnya kita tidur di depan warung, di teras warungnya itu disertai angin yang berpasir ya. Anginnya kenceng banget itu puncak. Ya kita kurang pengalaman juga karena emang ini pendakian pertama kita. Jadi kita akhirnya kita di sana karena udah kedinginan, udah pada lapar juga, udah capek, lapar, tenda nggak berdiri itu. Jadi kita akhirnya di situ kita masak lah, pokoknya kita pokoknya kita bermalam di depan teras warung itu. Dan ya akhirnya kita bangun pagi-pagi sekali ya, karena di atas sudah ramai. Sebenarnya yang bangun duluan itu si Wahyu ya. Wahyu dia kurang tidur, habis itu
yang setelahnya kayaknya Erwin atau Yosa, dan gue yang bangun terakhir. Dan ya setelah itu ya kita kemas-kemas dulu di situ ya, karena emang ada pemilik warungnya mau buka, jadinya di situ kita udah kemas-kemas dan ya melakukan segala macam di situ aktivitas. Kita akhirnya nunggu sunrise ya, sambil duduk-duduk ngopi sama makan pop mie, karena emang itu yang paling gampang dibuat ya, walaupun itu pop mie sama apa sama kopi juga cepet dingin ya, walaupun angetnya itu sebentar doang. Di puncak itu nggak tahu dah, kayaknya suhunya itu masya Allah Akbar, itu dingin ya, antara mungkin ya tebakan gua itu suhunya berkisar antara 12 derajat atau enggak 10 derajat lah itu ya. Soalnya gue gue mendakinya lupa bawa jam gitu ya. Jam di mana jam gue itu ada suhu sama altitude-nya. Jadi gue nggak tahu altitude pas waktu di pos 1, pos 2, pos 3 itu nggak tahu altitude-nya berapa gitu. Karena di jam gue kan ada altimeternya tuh. Jadi gue nggak tahu ketinggiannya berapa di mana pos 1, pos 2, pos 3. Yang jelas ketinggian baturnya itu di 1717 ya. Makanan seru. Pengalaman kita Kan pengalamannya tuh. Aduh, dingin sekali. jam 11 gak ada Yuzap, jadi kita udah ada di puncak dan nunggu sunrise bentar lagi. Belum kelihatan ya. Udah sih kelihatan, cuma nggak kelihatan di kamera. Gimana sih? Setelah pendakian kali ini, kapok mendaki. No comment ya. Aduh, asli guys, dingin sekali dan kita kurang persiapan. Tenda kita diterbangin angin kemarin. Aduh ya, pokoknya nantilah kita ceritain di bawah. Yang penting ini ada sunrise sama foto-foto, langsung turun gitu ya. Dan kita ketemu di bawah. Dan gue nggak nemu apa namanya plat tulisan Gunung Batur, puncak Gunung Batur ya, karena emang beda jalurnya. Yang ketemu plat itu dia di jalur Pura Pasar Agung, dan itu jalurnya bisa gue bilang ramah buat pendaki pemula sebenarnya, karena kita bisa naik motor ke atas. Kayaknya itu setara mungkin di pos 3 kayaknya, setara mau pos 3 kita bisa naik motor karena jalannya aspal coy. Jadi kita di situ kalau lewat jalur Pura Pasar Agung itu kita bisa naik motor sampai ketinggian mungkin kira-kira di pos 3 itu. Dan dari situ baru naik ke atas. Nanti ketemu platnya itu. Sedangkan kalau di jalur Toya Bungkah kita nggak ketemu plat puncak Baturnya. Pokoknya udah di puncak kayak gitu ya. Dan ya setelah di puncak kita nunggu setelah itu sunrise pun muncul ya. Emang capek kita dibayar semua, kelelahan kita ya, tersiksa dengan angin yang berpasir segala macem, dibayar dengan sunrise yang sangat bagus.
Dan setelah ya sunrise-an ya, kita ngeliat setelah sunrise udah matahari udah naik, udah ya jam-jam 7 jam 8 kayaknya, kita akhirnya cuma foto-foto di situ. Kita ada ngeliat monyet segala macem lah pokoknya. Dan di situ ada cerita unik, itu tasnya Yosa kan, di situ ada citato tuh, itu diambil tuh sama monyet tuh, diambil bola lari. Masih utuh padahal. Ya, dan ya kita cuma bisa melihat jajan kita diambil. Monyetnya terlalu agresif di sana kayaknya. Dan di situ kita masih punya perbekalan lontong itu sisa tadi malam ya, lontong ya lontong lah pokoknya. Kalian tahu lah lontong itu, kita masih punya sisa itu. Akhirnya daripada mubazir ya, karena udah mau basi juga, karena lontong kan paling cuma sehari doang gini ya expirednya, jadi kita kasih aja, kasih monyet biar tidak mubazir. Bosnya dia makan tuh. Kita buat dulu. Iya. Dia ambil, diserbu. Ada lagi gitu katanya Fit. Nggak ada lagi gitu. Enggak ada lagi. Sorry. Bayangan Kak Batur nak sekali. Anda jangan serakah dong. Kasih satu. Dan setelah itu dari situ kita sekitar jam 8 lah ya. Jam 8 apa jam 7 itu nggak tahu. Karena HP gua juga mati, gua nggak berjam ya. Yosa juga HP-nya mati. Jadi akhirnya kita turun. Habis puas foto-foto di atas, kita turun. Dan setelah ya bingung anjir. Ya kita turunnya di dari tebing-tebing itu kita turun sampai di pos 3. Di pos 3 kita nggak ngambil jalur yang tadi lagi, yang jalur awal kita naik. Kita tidak ambil jalur itu lagi karena sangat-sangat tidak bagus jalurnya. Jadi kita pakai jalur yang kanan sekarang, karena tadi kan seharusnya ya kan kita naik dari lewat kiri ya, kalau arah dari atas ya. Dari bawah kan itu jalur kanan, kalau dari atas itu jalur kiri. Nah itu, jadi kita turunnya lewat jalur kanan, yang dimana kalau mau naik itu jalur sebelah kiri ya. Itu yang gue bilang bisa naik motor trail itu KLX, itu kita ke kanan. Dan ya memang jalurnya sangat bagus, tidak seperti jalur di kanan. Itu di kanan jalurnya, aduh masya Allah itu. Dan akhirnya kita udah ke kanan kan ya, dan nyampe di pos 2 yang kanan. Pos 2 yang kanan kita istirahat sebentar, dan kita akhirnya lanjut turun lagi. Dan ya akhirnya nyampe juga di bawah. Ya coy, jadi kita udah ada di bawah dan sekarang mau pulang. Jadi itu saja untuk pendakian Batur yang penuh dengan tantangan. Syukur-syukur kita bisa melewatinya ya. Dan kita berjumpa lagi di vlog Apik selanjutnya, entah itu pendakian, pantai ataupun yang lain-lain. Jadi ya itu aja dari kita. Always be my brother. Bye. Cara menghabiskan gas pendakian dengan cara tolol.